Baik para bapak sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para bapak sekalian, dalam kitab Safinatun Najah kita akan membahas satu fasal, satu bab begitu ya, tentang arkanul islami khamsatun, tentang rukun-rukun Islam itu ada 5. Sebelum kita akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk daripada rukun Islam, tentunya kita harus memahami daripada apa sih Islam itu, atau definisi Islam itu apa sih gitu ya. Kalau kita ditanya, kita ini agama kita apa? Islam. Apa itu Islam? Artinya, arti dari Islam itu sendiri tentunya kan memiliki arti, Pak. Ya. Kira-kira nih menurut bapak-bapak, perspektif bapak-bapak masing-masing, Islam itu apa artinya? Selamat atau keselamatan. Yang lain? Keyakinan. Yang lainnya? Ada? Ya. Baik. Islam itu menurut bahasa salama yusaddimu islaman. Kalau ada yang mengatakan damai, betul. Mengatakan aman atau sejahtera, betul ya. Namun arti sesungguhnya iman itu adalah kita ini dituntut oleh Allah harus tunduk. Islam itu artinya tunduk, patuh, itu Islam ya. Kalau perspektif arti tadi damai, selamat, itu masih lingkup definisi yang sangat kecil gitu ya. Tapi kalau bicara masalah pengertian Islam sebenarnya adalah tunduk atau patuh atau mengikuti. Tunduk dan patuh akan apa? Tentunya tunduk dan patuh akan hukum syariat. Hukum syariat adalah hukum yang merupakan perintah atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan masing-masing persatunya gitu ya. Jadi berserah diri. Islam juga artinya berserah diri. Berserah diri akan hukum syariat yang sudah Allah tentukan. Kalau kita sebagai seorang muslim sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, maka ada unsur ketaatan, ketundukan. Dan udah otomatis orang menyerah aman, damai. Coba pada peperangan misalnya, musuh nih udah kalah, kasarnya masih bangun, masih ngelawan, pasti bukan aman justru, Pak. Kan gitu. Islam itu adalah menyerahkan diri, dan sudah otomatis saat kita menyerahkan diri akan menjadi damai, akan menjadi selamat ya, gitu. Baru kemarin minggu lalu saya punya dosen Pak Asep Nur Sobah, itu kita ditanya tentang Islam itu apa, sama Pak jawabannya tadi, damai, selamat. Itu mah perspektifnya masih rendah. Yang dimaksud Islam itu adalah menyerahkan diri. Kalau sudah menyerahkan diri pasti aman. Menyerahkan diri akan ketentuan hukum-hukum Allah, itu Islam.
Berarti kalau ada orang Islam tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kepada hukum syariat, nanti akan kita bahas hukum-hukum syariat itu apa aja saja, maka orang tersebut belum dikatakan patuh, Pak. Karena yang namanya menyerah itu akan mendapatkan kedamaian dan itu bentuk kepatuhan. Coba kalau orang nyerah, menyerah itu kan dasarnya karena patuh, nurut. Coba kalau dia enggak nurut, lawan, Pak. Nah itu, melawan atau menyerah daripada apa? Hukum syariat. Nah itu pengertian daripada Islam. Dalam kitab Kasyifatus Sajjah, syarah dari Safinatun Najah, qalal Bajuriyil Islam lughah, telah berkata Al-Imam Bajuri, Al-Islamu lughah, Islam secara bahasa, mutlaqul intiqyad, memiliki arti mengikuti hukum-hukum atau secara mutlak mengikuti, wajib mengikuti. Maksudnya apa? Mengikuti apa? Aisawaun kana li ahkamis syar'iyyah, yaitu mengikuti daripada hukum-hukum syariat, gitu Pak. Itu definisi Islam menurut Al-Imam Bajuri, gitu. Islam itu adalah mutlak. Mutlak itu nggak boleh tidak, Pak. Mutlak, wajib lah gitu ya. Wajib mengikuti daripada hukum-hukum syariat atau yang lainnya yang sudah menjadi ketentuan dalam Islam, gitu. Kemudian menurut Imam Al-Bajuri masih sama, wa syar'an, atau menurut istilah, tadi menurut lughah, menurut bahasa, Pak. Menurut istilah, Islam itu adalah mengikuti hukum-hukum syariat. Berarti kalau ada orang yang masih tidak taat dan patuh terhadap hukum syariat, maka orang itu belum dinyatakan Islam secara kafah, secara utuh. Berat memang kalau kita hanya tadi Pak Marto bilang banyak kita ngaku Islam, cuma Islam KTP. Sholat tidak, puasa Ramadan awal-awal saja gitu ya. Nah itu hanya Islam yang kita peluk, agama Islam kita peluk, tapi kita tidak taat, tidak patuh, tidak mengikuti daripada hukum syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hukum syariat atau hukum Islam atau rukun Islam. Rukun itu bisa dikatakan tiang sama, pondasi sama, dasar sama. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat, awaluha syahadatun, atau syahadat. Apa arti syahadat di sini? Bersaksi, Pak. Ya, kalau definisi di sini kan bersaksi. Syahadat itu bersaksi. Maksudnya apa? Taikinun, meyakini. Jadi bersaksinya bukan hanya di lisan, tapi harus betul-betul diyakini dengan hati, gitu. Meyakini tentang apa? Allah ilaha, tentang bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, gitu Pak ya. La ma'bud bihaqqi maujud, yang pantas dan patut disembah, ilallah, kecuali Allah, gitu. Jadi kita bersaksi dan meyakini. Yang namanya bersaksi kalau hanya di lisan, saksinya palsu, Pak. Yang namanya bersaksi harus dari hati, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau diimplementasikan dalam realita, gitu. Kalau cuman bersaksi di lisan saja, itu saksinya palsu. Dan kebanyakan dan orang munafik ya begitu.
Dia itu iya di mulut, tidak di hati, Pak. Itu munafik. Munafik itu artinya adalah orang yang mengucapkan sesuatu itu hanya di lisan. Lisannya mengatakan iya, hatinya tidak, gitu. Itu munafik. Tapi kalau orang yang beriman atau orang yang dikatakan muslim atau Islam, mulut, hati dan perbuatan itu sinkron. Dan itulah kita harus berusaha menjadi seorang muslim. Kalau sudah ucapan, hati dan juga perbuatan sinkron, maka kita sudah berhak menyandang diri kita atau mengaku diri kita sebagai seorang muslim, gitu ya. Kemudian wahwa mutassifun bikulli kamal, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah, yang bersifatan dengan segala kesempurnaan. Allah nggak punya celah. Sempurnanya Allah beda dengan sempurnanya manusia. Kita melihat makhluk misalnya sempurna sekali, tetap pasti ada celah. Tapi kalau Allah tidak ada celah di dalam kesempurnaannya, gitu. Kemudian Allah pun Tuhan yang disucikan dari segala kekurangan. Makanya saat Allah menciptakan Nabi Adam, awalnya kan malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Udah nggak usahlah kau ciptakan makhluk lagi, cukup kami kan kerjanya wa nuqaddis, mensucikan engkau dan memuji engkau. Artinya masih kurangkah kan gitu logikanya. Padahal sesungguhnya Allah tanpa mereka pun memuji Allah memang sudah terpuji. Tanpa mereka mensucikan Allah memang sudah suci, gitu Pak. Karena memang sifatnya Allah demikian, gitu. Kemudian Allah pun Tuhan yang Maha Esa dalam merajai dan mengatur. Tunggal, yang namanya tunggal berarti berkehendak, Pak. Kalau Tuhan tidak tunggal, ya, maka tidak punya sifat iradat, nggak punya sifat berkehendak. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain karena Tuhan yang lebih dari satu, gitu. Tapi kalau Allah memang Tuhan kita adalah Ahad atau Esa, maka dalam berkehendak Allah memiliki hak, gitu. Kemudian ada yang mengatakan, ya, juga Allah itu Esa dalam zat, dalam sifat dan perbuatan-perbuatannya. Artinya Allah itu sifat-sifat yang Allah ada di dalam Asmaul Husna, misalnya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, gitu ya. Tentunya pengasihnya Allah dengan rasa kasihnya makhluk berbeda. Karena bagi makhluk kita nih sebagai manusia memiliki rasa kasih sayang terbatas. Tapi Allah tidak ada batas, gitu. Itu pemahaman daripada meyakini bahwa Allah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad punya ayah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf. Kalau kita bicara nasab beliau itu nyampe kepada Nabi Ibrahim, Ismail, ya. Jadi kita harus, makanya di dalam sirah nabawiyah itu ke anak-anak kita perkenalkan nasab Rasulullah, baik dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya, agar mereka tidak hanya mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi itu siapa ayahnya, dan kita mengenalkan mereka akan itu semua. Para bapak hadirin rahimakumullah, mengenai perkara Rasulullah utusan Allah, di sini ulama ada perbedaan pendapat, Pak. Ya, wahtilaful ulama fi bu'istahu atau fi bu'sitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diangkatnya,
diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ilal malaikah, kepada para malaikat juga gitu. Allah dianggap Rasul tidak hanya oleh kita manusia, tapi oleh malaikat. Ala qaulain, dan ada ucapan yang lain mengatakan ya, menghasilkan dua pendapat. Pendapat pertama yang disampaikan oleh Syekh Halim dan Baihaqi menetapkan bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Ini menurut dua ulama, Syekh Halimi dan Baihaqi, mengatakan Nabi Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Namun Syekh Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki mengunggulkan bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad diutus kepada mereka. Di sini ada dua pendapat, Pak. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk makhluk, manusia, maksudnya manusia gitu ya, tidak malaikat, menurut Imam Halimi dan Baihaqi. Menurut Imam As-Suyuti, Taqiyuddin As-Subki dan As-Suyuti dan Syekh Taqiyuddin menganggap bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul termasuk kepada kalangan malaikat. Nanti akan kita cari titik temunya, Pak. Di sarahnya kalau kita redaksi gini kan mungkin ya, maaf, secara bahasa kita mengatakan, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini tanya besar, diutus Allah untuk siapa? Ini perlu kita ketahui. Makanya muncul dua pendapat. Ada yang mengatakan diutus tidak termasuk malaikat, jadi hanya untuk manusiawi saja, manusia gitu ya. Tapi ada ulama lain mengatakan diutus termasuk para malaikat gitu. Dan tentunya ini semua ada keterangan, Bapak, menambahkan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu, dan bahwa sabda beliau Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu hadis. Tidaklah aku diutus oleh Allah illa rahmatan lil alamin, kecuali bagi memberi rahmat pada seluruh alam. Pertanyaannya, termasukkah malaikat alam? Ya. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan, Pak, jadi alam itu kan selain Allah, Pak. Yang namanya alam, bangsa jin, malaikat, manusia, tumbuhan, hewan, semua makhluk itu alam. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah bagi itu semua, bagi alam. Jadi pendapat ini sesuai dengan pendapat Syekh As-Suyuti dan Taqiyuddin As-Subki gitu, Pak. Kemudian tambahan lain dari Syekh As-Subki menganggap dari Syekh Al-Bazari, ia menambahkan bahwa Rasulullah diutus kepada seluruh makhluk hidup dan benda mati seperti pasir, Pak. Yang namanya alam kan tidak hanya makhluk hidup, batu, pasir, apalagi angin gitu, Pak ya. Bahkan berapa kali banyak keterangan kita jumpai Rasulullah ketika beliau mengambil satu buah batu dan beliau mendengarkan ternyata batu bertasbih, gitu kan. Artinya Rasulullah diutus oleh Allah bukan hanya untuk manusia, Pak, tapi seluruh alam, baik yang bernyawa ataupun yang tidak. Gitu. Itu keterangan yang di dalam kitab syarah ini. Termasuk kepada batu, kerikil dan sebagainya. Bahkan Rasulullah sendiri, Pak, mengatakan nih di dalam kitab Tazyini Al-Araik, Rasulullah mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam wa arsaltu ilal khalqi kafah. Kata Rasulullah, aku diutus kepada Allah itu ilal khalqi kafah, kepada makhluk semuanya, seluruh makhluk. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah itu untuk segenap makhluk, termasuk malaikat dan jin. Pernahkah kita mungkin mendengar ada sekelompok jin ketika Rasulullah sedang mengajarkan dakwah, ada yang mendengar dan masuk Islam? Betul? Pernah kita mendengar seperti itu?
Artinya bangsa jin pun mengakui kenabian dan kerasulan Rasulullah. Jadi bukan hanya kita, gitu. Itulah luar biasanya. Walaupun definisi, kalau kita bicara definisi nabi dan rasul, nabi itu kan seorang laki-laki yang Allah utus ke dunia, gitu ya, dengan berbekalkan wahyu dan mukjizat hanya untuk kelompok bangsanya saja. Kalau nabi, kalau rasul untuk seluruhnya. Bedanya nabi dan rasul seperti itu. Makanya tercatat dalam keterangan 124.000 jumlah nabi dan rasul. Ya. 313 rasul yang Allah cantumkan, dan yang wajib kita imani hanya 25 nabi dan rasul. Berarti antara nabi dan rasul perbedaannya tadi Pak, dari ruang lingkup dakwah. Kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah, bukti sebagai kenabian, kemudian menyampaikan hanya satu kelompok umat, baik bangsa atau suku, gitu ya. Tapi kalau nabi, risalah itu, emban dakwah itu tidak hanya disampaikan kepada sekelompok manusia, tapi seluruh umat manusia. Itu tugasnya rasul. Makanya banyak tidak tercatat nama-nama nabi. Kenapa tadi 124.000 jumlah nabi? Salah satu nabi Syed, itu tidak ada. Padahal dalam sejarah Nabi Khidir itu kan istilahnya tidak hanya rasul, tapi hanya sebagai nabi, gitu ya. Yang kita ketahui 25 nabi dan rasul, yaitu yang kita pahami. Para bapak hadirin rahimakumullah. Jadi rukun Islam yang pertama itu kita meyakini, membenarkan dengan diucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan dilakukan dengan anggota badan bahwa Allah Tuhan kita, Tuhan yang kesempurnaannya tidak ada batas. Dan kita mengakui, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan utusan Allah dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu kepada seluruh makhluk. Alam ya, mista alam. Jadi istilahnya bukan hanya kepada umat manusia Pak, gitu, ya. Alam semesta itulah. Kemudian iqamus sholat, mendirikan sholat, ya. Ta'niha iqamis sholat, saniha iqamis sholat. Yang kedua dari iqamis sholat. Wahia afdalul ibadatil badaniyah az-zahir. Jadi sholat itu Pak adalah ibadah badaniyah zahirah atau zahir. Ibadah badaniyah zahirah. Apa ibadah badaniyah zahirah? Ibadah yang dilakukan dengan fisik, dengan badan secara zahir, gitu. Dengan fisik, gitu ya. Ya. Jadi tidak ada orang tidak dianggap sholat kalau cuman niat saja, gitu ya. Atau mau kemana Pak Eko? Sholat Jumat, saya titip dah sholat Jumat. Jadi sholat itu harus mengibadah badaniyah zahirah, harus dilakukan dengan badan, anggota badan. Seperti misalnya puasa itu Pak ya, haji gitu ya, zakat itu juga sama termasuk dengan ibadah badaniyah zahiriyah atau zahirah, ya. Kemudian di dalam fardu sholat, ya, kita akan tahu ya, fardu sholat itu adalah rukun, sama saja rukun sholat atau fardu sholat. Ini pun perspektifnya ada perbedaan Pak. Ada yang mengatakan 13 rukun, ada yang mengatakan 17 jumlah rukun sholat. Keduanya benar. Kalau yang 13 tidak menyertakan tumakninah sebagai rukun, gitu. Tapi yang 17 menyertakan tumakninah sebagai rukun, ya. Sama saja ya, jadi tidak usah disalahkan. Kemudian dikatakan di sini bahwa ibadah sholat tidak ada uzur. Nah, uzur itu maksudnya tidak ada alasan atau berhalangan meninggalkan sholat kecuali, atau kalau misalnya kita masih memiliki akal yang sehat, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Artinya rukhsah sholat, uzurnya sholat kalau kita sudah tidak memiliki akal. Jadi kalau ada orang yang
mencari alasan-alasan tersendiri gitu ya. Misalnya tidak sholat karena misalnya sakit, karena parah sakitnya nggak bisa wudhu, kan tayamum bisa. Sholat nggak bisa berdiri kan dengan cara lain ada kan gitu ya. Jadi rukhsahnya atau uzur sholat adalah hilang akal. Walaupun dalam satu keterangan lain uzurnya sholat itu hilang akal dengan sebab gila atau dengan sebab tidur. Nah, boleh Pak, orang yang tidur dalam kondisi tidur kemudian dia meninggalkan sholat, ya itu boleh dengan catatan dia tidak mendengarkan panggilan sholat. Tapi bukan berarti setelah dia terbangun dia tidak sholat. Tetap yang dibolehkan tidak sholat saat dia hilang akal. Sama orang gila, saat dia gila dia nggak wajib sholat, tapi saat dia sembuh sholat. Orang tidur, saat dia tidur tidak mendengarkan panggilan azan seruan sholat maksudnya, maka dia boleh tidak sholat, tapi ketika dia terjaga sholat. Walaupun istilahnya sholatnya nanti sifatnya kodok gitu Pak. Jadi satu lagi yang membolehkan kita tidak sholat dengan sebab lupa. Kalau lupa nggak apa-apa, nggak sholat, tapi ketika ingat segera sholat gitu. Jadi uzurnya itu hilang akal dengan sebab tidur atau mabuk atau gila gitulah. Tapi setelah sadar, setelah terjaga wajib sholat. Kemudian tadi dengan sebab kita uzurnya itu lupa, cuman dua Pak, hilang akal dan lupa. Boleh kita tidak sholat saat lupa dan saat kita hilang akal gitu ya. Tapi setelah kembali pulih wajib sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat sedangkan dia akalnya sehat, dia tidak tertidur, dia tidak lupa, berarti dia tidak tunduk terhadap tadi syariat Islam, hukum syariat Islam gitu Pak ya. Kemudian para bapak sekalian, kalau kita bicara tentang ibadah, ada dua tadi, ibadah badaniyah zohiro, ada ibadah badaniyah qalbiyah, gitulah gampangnya. Ada ibadah dengan menggunakan badan secara zohir gitu. Ada ibadah yang menggunakan badan tapi qalbiyah dengan hati. Artinya ibadah ini ibadah batin. Nah, apa contoh ibadah batin? Kira-kira apa? Ibadah batin. Iya. Sampai nggak bisa, kan dalam Islam nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak boleh duduk, nggak bisa duduk, bisa tiduran. Bisa tiduran, maka isyarat gitu Pak ya, isyarat gitu ibaratnya. Baik pakai anggota tubuh atau pakai perasaan lah, hati. Ada lain selain ibadah batin itu apa saja? Badaniyah qalbiyah atau ibadah batin. Iman itu ibadah qalbiyah, karena iman itu ada di hati Pak. Iman itu nggak nampak. Iman itu letaknya di hati, dan hanya diri seseorang itu dengan Allah yang tahu tentang iman. Walaupun ada satu keterangan al-imanu yazid wal yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Nah, menstabilkan iman banyak cara. Iman itu sama Pak kayak baterai handphone, ada kalanya menurun lowbat. Bagaimana supaya kita itu stabil? Tentunya kan dicas. Cuma bedanya iman semakin dicas nggak ada kerugian, tapi kalau handphone meledak kan gitu. Dengan cara apa? Perbaharui imanmu dengan membaca la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Dan coba kita perhatikan Pak, hampir setiap waktu kalimat itu selalu ada anjuran untuk dibaca. Pertama, azan. Muazin boleh di masjid, di musola kita itu wajib mendengarkan dan istirja, menjawab. Ketika dia asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu an la ilaha. Tuh kan kalimat la ilaha illallah. Satu. Wudu. Ketika kita wudu, doa setelah wudu. Ada kalimat la ilaha illallah.
Salat sunnah, taruhlah salat sunnah 2 rakaat pasti tasyahud akhir karena 2 rakaat. Di dalam tasyahud ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad dan seterusnya. Disambung salat wajibnya, sambung zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Nah itu makanya kalau ada orang maaf selesai sholat tidak zikir, salah satu Allah sudah berikan sarana mengecas iman disia-siakan gitu. Nah dalam zikir itu di dalamnya adalah la ilaha illallah. Belum lagi itu dalam satu waktu, belum lagi ntar zohornya begitu kalau datang sholat tahiyatul masjid ada la ilaha illallah. Kesimpulannya adalah la ilaha illallah adalah satu upaya agar menstabilkan, mengistiqomahkan daripada keimanan gitu Pak. Dan iman adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau batiniyah qalbiyah gitu ya. Yang kedua, di samping keimanan, makrifat. Makrifat itu mengenal Allah, makrifatullah itu mengenal Allah. Bahkan kalau di dalam satu keilmuan yang lain ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu makrifat gitu Pak ya. Ada ya istilahnya syariat, tarekot, apalagi hakikat, makrifat gitu ya. Makrifat itu apa sih? Mengenal Allah gitu. Artinya upaya kita mengenal Allah dengan cara apa? Satu, dengan kita mengenali alam semesta, pasti kita mengenal Allah. Karena tidak mungkin adanya alam semesta tanpa ada yang buat. Itu pertama. Jadi dengan dalil dengan kita banyak tafakur gitu ya. Terus lagi dengan asmaul husna. Nah, itu salah satu upaya kita mengenal Allah, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, kan gitu. Iya, itu mengenal Allah dengan memahami sifat-sifatnya. Sama Pak kayak kita manusia. Nggak mungkin orang bisa dikatakan teman dekat kalau dia nggak mengenal sifatnya. Benar nggak? Biasanya kalau orang merasa dekat pasti kenal sifatnya, baik buruknya. Nah kalau kita ingin mengenal Allah maka kenali sifatnya. Wa asma dan nama-namanya ya, sifat dan nama-namanya. Kemudian tafakur tadi, tafakur juga termasuk ibadah batiniyah. Tafakur berarti kita memikirkan, merenung tentang ciptaan Allah, kekuasaan Allah dalam hidup kita gitu ya. Kemudian tawakal juga termasuk ibadah yang bersifat batiniyah. Tawakal itu berserah diri dengan catatan setelah ada ikhtiar. Salah, bahkan sahabat pernah ditegur Rasulullah, siang-siang pagi-pagi dia sholat. Kata sahabat Rasulullah, kau nggak usaha? Aku kan minta sama Allah, Allah kan memberikan rezeki. Salah. Kau apa? Harus ikhtiar. Ada lagi dalam kisah sahabat pada waktu itu sholat bawa unta, dan untanya nggak dicancang Pak, nggak diikat. Rasul menegur gitu kan, kenapa untamu tidak ini? Ya Rasul, kalaupun dia lepas aku tawakal. Salah. Tawakal setelah diikat tetap hilang baru berserah diri. Dia nggak diikat lah kabur kan gitu. Itu tawakal yang salah Pak gitu. Kemudian ada lagi sabar. Sabar juga adalah ibadah batiniyah gitu. Berarti ketika kita diuji oleh Allah dan sabar, itu ibadah Pak. Sabar itu sebetulnya tidak hanya berbentuk dituntut oleh Allah sesuatu yang tidak mengenakan, bukan. Tapi sesuatu menyenangkan pun dituntut untuk sabar. Gitu ya. Kadang-kadang orang banyak ketika diuji malah banyak berhasil. Ketika diuji kesengsaraan dia sabar berhasil. Tapi banyak yang gagal ketika diuji oleh Allah dalam hal kesenangan dia nggak sabar gitu. Banyak. Gitu. Kemudian di samping sabar ada roja. Roja itu kembali kepada Allah, sama dengan tawakal. Tapi lebih kepada apapun semua di dunia ini kembali Allah yang punya urusan gitu. Jadi kan bukankah kita ini kalau kita banyak tafakur Pak. Daun yang jatuh dari dahan dari pohon jatuh itu nggak dengan sendirinya jatuh Pak. Dia bisa jatuh karena izin Allah gitu maksudnya.
Jadi kalau kita kembali apapun di dunia ini, berputarnya dunia, apapun terjadi di dunia itu tanpa adanya izin Allah nggak mungkin. Semua itu ada peranan Allah, ada campur tangan Allah gitu ya. Kemudian ridho itu dengan kata lain ikhlas lah, sama ya, punya sifat ridho ikhlas itu juga sama ibadah Pak. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, tidak hanya zakat, haji, puasa, tapi yang saya sampaikan tadi ke sabar, tawakal, kemudian tafakur, ridho, ikhlas itu juga merupakan ibadah. Satu hal lagi, taubat juga ibadah Pak ya. Jadi apa sih maksud ibadah? Ibadah itu yang definisi ibadah Pak, sebuah kebaikan, dan kebaikan itu memang ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu ibadah, dan pasti buahnya pahala Pak. Kalau ada sebuah kayak tadi taubat, adakah perintah taubat dari Allah? Ada, berarti berpahala. Kalau kita mampu ketika bersalah atau membuat kesalahan, hati telah kotor, kita kembali kepada Allah, kita taubat, itu berpahala karena ibadah gitu. Kemudian ibadah seperti meninggalkan ketamakan, keserakahan, kezaliman, itu juga semua adalah ibadah semua. Ibadah zahirah gitu, ada ibadah zahirah, ada ibadah qalbiyah atau batiniyah, bahkan lebih utama daripada sholat, karena telah ada keterangan hadis tafakkur selama 1 jam, kata Rasulullah nih Pak, faqad waratak tafakkar sa'atan afdalu min ibadati sittina sanah wa afdalul jami'il iman. Tafakkur selama 1 jam saja adalah lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Yang paling utama daripada semuanya adalah keimanan. Nabi Allah Ibrahim menemukan keimanan itu prosesnya tafakur Pak. Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim itu ayahnya kan pembuat patung, dan dia nggak membenarkan karena dia buat kok dia sendiri yang menyembah gitu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu di malam hari melihat bulan, dia beranggap bulan itu adalah Tuhan gitu, karena memberikan kehangatan di malam hari. Tapi di saat siang hari bulan nggak ada, muncul matahari, dianggap matahari sebagai Tuhan. Itu proses tafakur. Kalau kita enak sekarang ini menerima keimanan, sudah ada penyampai dari para dai, para alim ulama Pak ya. Coba kalau kita mengimani atau beriman dengan proses tafakur, wah belum tentu. Ini aja yang sudah jelas, sudah ada arahan, ini syariat nih, ini sholat ini, kadang-kadang kita masih meninggalkan gitu ya. Itu Bapak ya. Iya. Satu lagi Pak, nanti saya baru sampai bahas karena ini sarah ya, jadi lebih jelas. Satu pembahasan ini iqamis shalah saja, sampai 2 saja. Terakhir Pak, hikmah. Nah, hikmah atau faidah daripada tafakur atau macam-macam tafakur gitu Pak. Tadi kita bisa tafakur. Yang pertama, karena kata Rasul tadi katakan, proses 1 jam kita bertafakur itu lebih utama ibadah selama 60 tahun ya. Lebih utama kita ibadah 60 tahun, kita tafakur merenung gitu ya, 1 jam itu lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun. Sebagian ulama mengatakan ibadah sunnah, masa sholat pun sholat sunnah gitu ya, karena sholat wajib yang utama gitu ya. Ini ibadah yang 60 tahun, ibadah yang sunnah. Nah, gitu. Tafakur itu Pak, sebagian ulama, qala jumhurul ulama, berkata para jumhur ulama bahwa mengatakan sesungguhnya tafakur itu atau berpikir itu dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, tafakur tentang kekuasaan Allah. Tafakur ini bisa menetapkan penghadapan diri kita kepada Allah dan meyakininya. Jadi tafakur yang pertama tentang kekuasaan Allah. Banyak dalam hidup ini kita nggak lepas dari kekuasaan Allah Pak. Banyak kejadian-kejadian tanpa kita sadari bisa terjadi karena kekuasaan Allah. Kita renung, memikirkan, begitu hebatnya Allah. Kita mungkin banyak disaksikan kemarin, dulu dari zaman dulu kita lihat tsunami yang begitu besar. Kok ada insan yang sekian hari, sekian jam nggak makan hidup? Itu kan kekuasaan Allah. Ada misalnya gempa, kok masjid terkokohkan, kayak masjid di Aceh itu kokoh. Kok
kok bisa? Kekuasaan Allah gitu. Jadi kita banyak merenung, banyak berpikir tentang kekuasaan Allah. Itu pertama. Yang kedua, tafakur tentang kenikmatan Allah. Kita merenung berapa banyak saudara nikmatnya Allah berikan kepada kita. Banyak, kita harus merenung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Walaupun kenyataannya kalau kita hitung Pak nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, enggak akan mampu. Jadi pantas di dalam surah Al-Qur'an di Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan itu diulang-ulang untuk menyadarkan kita. Maka nikmat yang mana yang kau dustakan? Berpikir kita bisa tidur, bangun, itu kan juga dari Allah semua kenikmatan. Kita bisa tidur nyenyak. Banyak Pak orang yang nggak bisa tidur sampai kering matanya. Jadi tidur pun nikmat gitu ya. Jadi semua itu nikmat banyak. Kita merenung, tafakur akan nikmat Allah. Yang ketiga, tafakur tentang janji Allah. Maksudnya tafakur tentang janji Allah ini, Allah telah menjanjikan oleh kita gitu melalui ayatnya. Kata Rasulullah, wa ma arsalnaka illa basyiraw wa nadzira. Tidaklah aku diutus illa basyiraw wa nadzira, kecuali untuk menyampaikan basyira, kabar gembira. Nah, itu janji Allah Pak. Artinya kabar gembira berupa surga gitu ya. Wa nadzira, dan peringatan-peringatan ya, baik berupa siksa neraka dan lain-lainnya gitu ya. Jadi banyak merenung akan itu. Allah menjanjikan kita berupa balasan yang indah gitu. Itu perlu kita renungkan gitu, agar menambah kita rasa senang dan semangat dalam ibadah. Boleh Pak, adanya Allah memberikan Rasulullah, kan banyak Rasul menyampaikan hadis pun, ibaratnya ibadah baca Quran yang disampaikan 1 huruf 10 kebaikan, itu kan juga sama. Boleh nggak kita termotivasi? Boleh Pak, boleh, karena memang untuk menambah semangat dalam beribadah kepada Allah. Yang keempat, tafakur tentang ancaman Allah. Tadi kan tentang kenikmatan dan ancaman Allah. Dan terakhir, tafakur tentang kecerobohan diri dari melakukan ketaatan. Tafakur ini menghasilkan rasa al-haya, malu. Kan kata hadis, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Orang yang nggak punya malu berarti nggak punya iman. Malu tidak sholat, malu tidak ngaji, malu nggak bisa sholat, malu nggak bisa ngaji. Itu malu begitu tuh motivasi sebetulnya. Jadi malu yang demikian sehingga dia termotivasi melakukan kebaikan, maka malunya dinilai iman. Bukan istilah atau saya malu udah tua begini masih aja ibaratnya nggak pernah sholat atau nggak sholat misalnya, malu saya sholat Nah, ada rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Yang nggak ada rasa malu artinya orang sholat nonggoy aja gitu ya, berarti rasa malunya sudah Allah hilangkan. Dah gitu Pak ya. Itu saja. Nanti akan kita bahas tentang sebetulnya masih banyak tentang yang kedua ini juga, tentang makna cinta kepada Allah gitu ya, apa sih kemudian yang lain-lainnya akan kita bahas nanti ya. Jadi itu Pak, kalau bicara matan mah begini doang. Rukun Islam ada 5. 1, mengucap syahadat atau bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Allah. Cukup segitu kalau matan mah. Kalau syarahnya kan lebih jelas gitu ya. Jadi maksud tujuan saya itu berpegangan, penjelasan saya sampaikan melalui syarahnya. Kitab Kasyifatus Saja adalah syarah daripada Safinatun Najah. Itu saja barangkali para bapak, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja lah, sharing-sharingnya. Mungkin cukup saya akhiri saja perjumpaan kita malam hari ini. Insyaallah nanti kita berlanjut kepada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.